Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa dengan saya Putri Wulandari dengan NIM 40321018. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi matriks. Sebelum ke materi, kita akan mengetahui capaian pembelajarnya terlebih dahulu, yakni peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks dan melakukan operasi aljabar pada matriks. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu yang pertama, menentukan konsep dari matriks dan mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen penyusunnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks. Yang ketiga, melakukan penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Yang keempat, melakukan perkalian matriks. Yang kelima, menentukan transpos matriks. Yang keenam, menentukan determinan matriks, serta yang ketujuh, menentukan inverse matriks. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sejarah matriks secara singkat. Tahukah kamu siapa penemu matriks? Ya, beliau adalah Arthur Cayley yang lahir di Inggris pada tanggal 16 Agustus 1821. Dalam pendidikannya, Cayley merupakan mahasiswa jurusan hukum dan ia juga pernah menjadi pengacara. Di usianya yang ke-17 tahun, tepatnya pada tahun 1859, Cayley berhasil menemukan matriks. Gagasan matriks pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linier dan transformasi linier. Namun pada awalnya, matriks hanya dianggap permainan karena tidak bisa diaplikasikan. Hingga pada tahun 1925, tepatnya 30 tahun setelah Cayley meninggal, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matriks mengalami perkembangan yang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada subbab yang pertama, yakni konsep matriks dan jenis-jenis matriks. Yang pertama, konsep matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Matriks mempunyai ciri-ciri dengan elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Penulisan notasi atau simbol matriks menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Ordo matriks merupakan banyaknya baris yang dilambangkan dengan M dan kolom yang dilambangkan dengan N yang menentukan ukuran matriks. Bilangan-bilangan yang terdapat pada baris dan kolom suatu matriks dinamakan unsur-unsur matriks atau elemen-elemen matriks. Selanjutnya, menentukan konsep matriks. Bentuk umum matriks di sini terdapat matriks A, M kali N dengan elemen A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, AM1, AM2 sampai dengan AMN. Dari matriks A ini, elemen A11, A12 sampai dengan A1N merupakan baris pertama, kemudian elemen A21, A22 sampai dengan A2N merupakan baris kedua, dan elemen AM1, AM2 sampai dengan AMN merupakan baris ke-M. Selanjutnya, elemen A11, A21 sampai dengan AM1 merupakan kolom pertama, elemen A12, A22 sampai dengan AM2 merupakan kolom kedua, dan elemen A12, A2N sampai dengan AMN merupakan kolom ke-N. Keterangannya, M menyatakan baris, N menyatakan kolom, A, M kali N merupakan elemen pada baris ke-M, kolom ke-N, matriks A. Selanjutnya, terdapat contoh. Diketahui sebuah matriks A dengan elemen 5, 15, 10, 4, min 11
4, 12, min 6, 5, 1, min 3, 6, 4, 7, min 2, 20, 16, min 12, 6, 3. Pertanyaannya, A. Tentukan ordo dari matriks A. B. Sebutkan elemen-elemen baris kedua. C. Sebutkan elemen-elemen kolom kelima. D. Sebutkan elemen A32. E. Sebutkan elemen 4, 5. Untuk penyelesaiannya, yang A, kita diminta untuk menentukan ordo dari matriks A. Caranya adalah dengan menghitung jumlah baris dan kolom yang terdapat pada matriks A, yakni terdapat 1, 2, 3, 4. Pada matriks A terdapat 4 baris, kemudian untuk kolomnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena memiliki 4 baris dan 5 kolom, maka ordo dari matriks A adalah 4 kali 5. Selanjutnya, untuk yang B, kita diminta untuk menentukan elemen-elemen pada baris kedua. Kita lihat pada matriks A baris kedua. Nah, di sini terdapat elemen 4, 12, min 6, 5, 1. Kemudian, untuk yang C, kita diminta untuk menentukan elemen-elemen kolom kelima. Kita lihat pada matriks A, kolom kelima. Di sini terdapat elemen min 11, 1, min 2, dan 3. Selanjutnya yang D, kita diminta untuk menentukan elemen A32. Nah, elemen A32 ini berarti elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua, yakni 6. Jadi, elemen A32 itu adalah 6. Selanjutnya, kita akan menentukan elemen A45. Berarti, baris keempat kolom kelima. Jadi, elemen A45 adalah 3. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut pada jenis-jenis matriks. Pada jenis-jenis matriks ini, terdapat jenis-jenis matriks berdasarkan jumlah ordo. Yang pertama, ada matriks kolom atau matriks lajur, yang merupakan jenis matriks yang hanya memiliki satu kolom atau lajur. Jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Contohnya, di sini terdapat matriks A dengan elemen 1 dan 3. Nah, pada matriks A ini terdapat 2 baris dan hanya memiliki 1 kolom, sehingga matriks A merupakan matriks kolom berordo 2 kali 1. Selanjutnya ada matriks B dengan elemen 4, 5, 2. Nah, pada matriks B ini terdapat 3 baris dan hanya memiliki 1 kolom, sehingga matriks B merupakan matriks kolom berordo 3 kali 1. Untuk yang kedua, ada matriks baris, yang merupakan jenis matriks yang hanya memiliki 1 baris. Jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali n, maka matriks A disebut matriks baris. Contohnya, di sini terdapat matriks C dengan elemen 2, 6. Nah, matriks C ini hanya memiliki 1 baris dan memiliki 2 kolom, sehingga matriks C merupakan matriks baris berordo 1 kali 2. Kemudian, di sini terdapat matriks D dengan elemen 3, 2, 4. Matriks D ini memiliki 1 baris dan 3 kolom, sehingga matriks D merupakan matriks baris berordo 1 kali 3. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi atau matriks kuadrat, yang merupakan matriks yang memiliki banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali N dengan M-nya sama dengan N, maka matriks A disebut matriks persegi. Matriks persegi memiliki diagonal utama dan diagonal sekunder. Hasil penjumlahan pada diagonal utama disebut trace. Selanjutnya, terdapat contoh
Matriks E berorder 2 kali 2 dengan elemen 2, 3, 1, 5. 2, 5 merupakan diagonal utamanya. 3, 1 merupakan diagonal sekunder. Selanjutnya untuk matriks F berorder 3 kali 3 dengan elemen 1, 8, 5, 3, 7, 9, 2, 3, 6. 1, 7, 6 merupakan diagonal utama. 5, 7, 2 merupakan diagonal sekunder. Yang keempat, terdapat matriks persegi panjang. Pada matriks persegi panjang ini terdapat dua, yakni matriks persegi panjang tegak dan matriks persegi panjang datar. Untuk yang pertama, matriks tegaknya, yaitu matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kolom. Matriks berorder M kali N dengan M-nya itu lebih besar dari N. Contohnya, matriks G 3 kali 2 sama dengan elemen 1, 2, 6, 8, 7, 3. Matriks G ini berorder 3 kali 2, memiliki 3 baris dan 2 kolom, sehingga matriks G merupakan matriks tegak. Kemudian, yang kedua yakni matriks datar. Matriks datar yaitu matriks yang jumlah barisnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kolom. Matriks yang berorder M kali N dengan M-nya lebih kecil dari N. Contohnya di sini ada matriks H 2 kali 3 sama dengan 7, 3, 4, 2, 9, 1. Matriks H berorder 2 kali 3 memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga matriks H merupakan matriks datar. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen penyusunnya. Yang pertama, matriks 0 yang dilambangkan dengan O kapital. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya diwakili oleh O berorder M kali N. Contohnya, matriks 0 berorder 3 kali 2. Di sini terdapat matriks J berorder 3 kali 2, yang dimana matriks J ini semua elemennya adalah 0. Kemudian, contoh yang kedua ada matriks 0 berorder 3 kali 3. Di sini terdapat matriks K berorder 3 kali 3 dengan semua elemennya 0. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk jenis yang kedua, yakni terdapat matriks diagonal, di mana matriks diagonal ini merupakan matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain 0. Contohnya, di sini ada matriks diagonal berorder 2 kali 2. Di sini ada matriks L berorder 2 kali 2 dengan elemen 3, 0, 0, 7. Nah, 37 ini merupakan diagonal utamanya. Kemudian ada contoh yang kedua. Di sini matriks diagonal berorder 3 kali 3. Terdapat matriks M ya berorder 3 kali 3 dengan elemennya 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 8. Nah, yang menjadi diagonal utamanya yakni 2, 4, 8. Mudah bukan? Oke, yang selanjutnya. Yang ketiga, ini ada matriks skalar atau K. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama, tapi bukan 0 dan 1. Untuk contohnya, perhatikan matriks berikut. Di sini terdapat matriks N berorder 3 kali 3 dengan elemennya A11, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0, A33. Nah, kita perhatikan, apabila anggota dari A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di mana K adalah suatu bilangan bukan 0 dan 1, sehingga matriks N disebut matriks skalar, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk jenis yang keempat, yakni ada matriks identitas yang dilambangkan dengan I.
Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen yang lain bernilai 0. Contohnya, di sini ada matriks identitas berorder 2 kali 2. Dengan elemennya di sini 1, 0, 0, 1. Nah, 1, 1 ini adalah diagonal utamanya. Untuk contoh yang kedua, di sini terdapat matriks identitas berorder 3 kali 3 dengan elemennya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 1, 1, 1 ini merupakan diagonal utamanya. Oke, yang selanjutnya ada matriks segitiga. Pada matriks segitiga ini terdapat dua jenis, yakni matriks segitiga atas yang dilambangkan dengan U dan matriks segitiga bawah yang dilambangkan dengan L. Yang pertama, matriks segitiga atas yaitu matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Di sini terdapat contoh, ada matriks U berarti 3 kali 3 dengan elemennya 472, 018, 005. Bisa kita lihat bahwa elemen-elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0, sehingga matriks U dinamakan dengan matriks segitiga atas. Kemudian, yang kedua matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Di sini ada contoh matriks L yang berorder 3 kali 3 dengan elemennya 400, 210, 355. Bisa kita lihat bahwa elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, sehingga matriks L ini dinamakan sebagai matriks segitiga bawah. Seperti itu. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita pada subbab matriks yang pertama. Keep spirit and never give up. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.